Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast As-Sabiq. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau menceritakan tentang salah satu sahabat yang termasuk di As-Sabiqunal Awwalun. Nah, podcast ini bisa kalian dengarkan sambil nugas, sambil belajar, bisa buat dongeng waktu mau bubuk juga, atau waktu lagi capek. Semoga podcast dari kami bermanfaat ya. Selamat mendengarkan. Seperti yang kita tahu, Utsman bin Affan adalah penerus Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin dan menjadi khalifah ketika umurnya 70 tahun. Beliau dikenal sebagai sahabat Nabi yang kaya raya namun sederhana. Beliau sering menermakan hartanya kepada orang yang tidak mampu. Utsman dikenal sebagai sahabat Nabi yang pemalu dan lemah lembut. Seperti yang Nabi sabdakan, di antara umatku yang paling pemalu adalah Utsman. Utsman adalah salah satu sahabat Nabi yang pertama kali memeluk Islam. Kisah Utsman yang dijuluki sebagai Zin Nurain. Utsman menikahi salah satu putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan dikaruniai seorang anak bernama Abdullah. Utsman adalah sosok yang sangat mencintai dan menyayangi keluarganya. Seletih apapun beliau akan memberikan waktu untuk keluarganya. Pernah saat perang Badar, Utsman meminta izin kepada Rasulullah tidak dapat mengikuti perang Badar karena ingin merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit keras. Maka, tak aneh, Utsman sangat sedih ketika Ruqayyah meninggal dunia. Melihat Utsman yang begitu menyayangi keluarganya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak ragu menikahinya kembali dengan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulsum. Namun sayang, pernikahannya tak berlangsung lama. Ummu Kulsum menyusul kepergian saudarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghibur Utsman dengan berkata, "Wahai Utsman, andai aku memiliki seorang putri lagi, aku akan mengawinkannya denganmu." Utsman lalu dijuluki sebagai Zin Nurain, yaitu orang yang memiliki dua cahaya. Dua cahaya yang dimaksud ini adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman adalah sahabat Nabi yang sangat dermawan. Kemurahan Utsman sangat dirasakan oleh orang di sekelilingnya. Suatu ketika, masyarakat muslim di Madinah sulit mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka harus membeli air dari seorang Yahudi. Seorang Yahudi itu memiliki sumur yang dikenal dengan nama Sumur Raumah. Ia menjual setiap timba air dengan harga yang mahal. Keadaan seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membicarakan masalah ini dengan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membeli sumur Raumah ini dengan mendermakannya untuk kaum muslimin, maka sebanyak setimba yang diturunkan dan air yang diambil, sebanyak itu pula minuman surga yang akan diperolehnya." Mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan lalu menemui orang Yahudi itu. Utsman mengutarakan niatnya untuk membeli sumur Raumah. Setelah tawar-menawar, terjadilah satu kesepakatan. Utsman boleh membeli separuh sumur tersebut. Utsman pun bersorak dalam hati. Tak lama kemudian, Utsman berhasil membeli seluruh sumur tersebut dan kemudian sumur tersebut dikenal sebagai Sumur Utsman. Di lain waktu, Utsman juga sangat khawatir melihat bangunan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang tersusun dari batu bata dan kayu dengan beratapkan pelepah kaun kurma. Jamaah yang akan menunaikan sholat terpaksa berdesak-desakan agar dapat menunaikan sholat di sana. Utsman pun akhirnya mendermakan hartanya untuk biaya perbaikan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kisah penyusunan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan. Kekhawatiran Utsman juga tidak hanya sebatas itu. Saat itu Utsman melewati sekumpulan orang yang sedang membaca Al-Quran. Utsman bingung. Ada apa ini? Mengapa bacaan kalian tidak sama? Padahal kalian sama-sama membaca Al-Quran. Berhari-hari Utsman gelisah memikirkan perkara ini. Akhirnya Utsman mengumpulkan para penulis wahyu dan penghafal Al-Quran. Utsman meminta mereka untuk menyergamkan bacaan Al-Quran karena Utsman tidak mau perbedaan pada bacaan Al-Quran itu menimbulkan masalah.
di kemudian hari. Setelah penulisan bacaan Al-Quran diseragamkan, salinan Al-Quran itu kemudian diperbanyak untuk dibagikan di seluruh daerah. Bacaan Al-Quran inilah yang kemudian kita sebut bacaan Mushaf Utsmani. Nah, kira-kira beginilah kisah dari sahabat Nabi SAW yang bernama Utsman bin Affan. Utsman wafat pada usianya yang ke-82 tahun pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Utsman wafat ketika sedang membaca Al-Quran dan dalam keadaan berpuasa. Nah, sekiranya segitu aja cerita tentang salah satu as-sabiqun al-awwalun, yaitu Utsman bin Affan. Semoga sedikit ini bisa memberikan pelajaran buat kita untuk selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.